Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita deklarasikan DNA gereja kita. Kami jemaat GBI Brebes menyatakan dengan ini siap menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengingat kondisi bangsa Indonesia saat ini dan sesuai instruksi pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat, maka ibadah Gereja Bethel Indonesia Brebes akan dilaksanakan secara online dalam batas waktu yang belum dapat ditentukan. Kemudian untuk kegiatan sepekan di wadah kami dilaksanakan via virtual, seperti umum setiap hari Kamis jam 7 malam, doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi, dan QGC setiap hari Sabtu jam 5 sore. Link Zoom kegiatan akan dibagikan melalui flyer sosial media GBI Brebes. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan lewat rekening yang tertera di layar kaca Anda. Jemaat dihimbau agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap berdoa supaya kita berada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah ataupun di mana saudara berada. Mari saat ini kita mendatang hadirat Tuhan. Kita akan beribadah secara online pada hari ini. Mari satukan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu, buat segala anugerah-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah secara online Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Satu hal ya Bapa yang kami rindukan, yang mau datang menghampiri Engkau, menyatakan syukur kami, menyatakan Tuhan segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, yang menyenangkan Kau lebih lagi ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami mengatakan Tuhan di hadirat-Mu saat ini.
Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, membuka hati kami, membuka hidup kami, telinga rohani kami untuk dapat menerima berkat rahmat yang dari Kau, yaitu kebenaran firman-Mu saat ini. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur padamu Yesus, bersyukur padamu Tuhan Raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami. Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga setiap kami beroleh hikmat, pengertian yang benar, dan mendapat kekuatan untuk menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat, bagi seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami, dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa yang menderita diberi penghiburan, kebebasan oleh karena Roh Kudus melingkupi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah secara online karena satu kondisi yang sangat-sangat membuat kita harus menahan diri untuk beraktivitas di luar rumah, untuk berkumpul bersama-sama, bahkan berjumpa dalam ibadah secara tatap muka. Karena memang kita tahu semua Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus coronavirus yang sangat tinggi di akhir-akhir ini. Kita mentaati, kita mengikuti instruksi dari pemerintah, dari pusat sampai daerah, untuk kita bersama-sama melakukan aktivitas dari rumah saja. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan saja itu adalah kekuatan setiap kita. Kenapa saudaraku? Karena jujur, coronavirus ini diibaratkan seperti badai yang bertubi-tubi menerpa dunia, menerpa setiap bangsa,
ya khususnya bangsa kita Indonesia, kita mengalami gelombang tsunami coronavirus yang dahsyat di tahun 2021 masuk di semester yang kedua ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita lengah, kita putus asa, kita goyang, kita khawatir, lalu kita mengalami kekalahan di dalam pertandingan iman ini. Saya percaya saudaraku bahwa umur atau usia kehidupan manusia itu ada di tangan Tuhan. Hidup mati seseorang itu yang menentukan adalah Tuhan. Namun Tuhan juga memberikan kita tuntunannya, arahannya, kebenarannya. Setiap kita melangkah ya, tahap demi tahap di dalam hidup ini untuk mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Nah, hari ini saya mau kita bersama-sama belajar kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita ini tampil sebagai pribadi-pribadi yang menang, berkenan, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama baca dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-15. Saudaraku, mulai ayat yang ke-16, 17 dan 18 lalu 19. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap bersukacita, tetap berdoa, bahkan mengucap syukur. Dan dia menekankan supaya jangan kita padamkan roh. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang hidup dalam kekhawatiran. Orang-orang Kristen yang mungkin terlihat tegar, terlihat kuat, terlihat gagah perkasa selama ini. Namun kenyataannya ketika ada pandemi COVID-19 yang semakin hari itu semakin melonjak, ternyata mereka hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, bahkan tidak sedikit yang kalah akhirnya hidup di dalam paranoia, ketakutan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita tetap memiliki hikmat, untuk kita tetap waspada, berjaga-jaga terhadap banyak hal, bahkan terhadap hal-hal yang melemahkan iman kita hari-hari ini. Firman Tuhan katakan tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, dan jangan padamkan roh. Kenapa? Karena kita punya konsep kekristenan yang jelas. Waktu Tuhan memerintahkan kita tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Dan waktu Tuhan memerintahkan kita untuk tidak memadamkan roh, maka sesungguhnya kita ini harus punya cara berpikir yang saya sebut tadi sebagai konsep kehidupan kekristenan yang benar. Kenapa? Karena jujur saudaraku, kita semua adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga. Hari ini kita mulai belajar untuk mempraktekkan kehidupan sebagai warga kerajaan sorga yang tetap bersukacita. Di sorga nggak ada tangisan, di sorga tidak ada kesedihan, di sorga nggak ada lagi pergumulan, saudara. Nah, di dunia ini banyak sekali tantangan hidup, banyak sekali permasalahan hidup. Tuhan minta kita menghadapinya dengan mental orang-orang kerajaan sorga, yaitu tetap bersukacita. Saudara jangan takut, jangan khawatir, karena masalah itu tidak dihadapi saudara sendiri. Semua orang di muka bumi ini menghadapi yang namanya masalah, tantangan, terlebih pandemi yang hari-hari kita hadapi semua. Jangan khawatir, jangan goyah. Ikuti apa kata firman Tuhan, ikuti anjuran pemerintah, ikuti protokol kesehatan dengan benar. Maka kita hidup
di dalam sukacita yang sejati. Di sorga nanti saudaraku tidak ada lagi orang yang berdoa, mengerang, menjerit, berseru, ya, untuk menghadapi tantangan hidup, penderitaan hidup. Yang ada di sorga adalah sukacita. Untuk itu sejak di muka bumi kita belajar menaikkan setiap doa-doa kita dengan ucapan-ucapan syukur yang luar biasa. Karena orang yang berdoa disertai dengan ucapan syukur, dia akan menghasilkan kuasa kerajaan sorga yang dahsyat. Bersyukur untuk kejadian demi kejadian yang hari-hari ini ada. Itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Sidang jemaat Tuhan, jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang melemahkan satu dengan yang lain. Mari kita ucapkan sesuatu yang membangun, sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa menyegarkan jiwa. Amsal 25 berkata, perkataan yang tepat diucapkan itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Indah, terdengar manis, terdengar baik. Jadi kalau misalnya ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin tidak membangun yang saudara dengar, saudara berdoa saja, melepaskan berkat, melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mengucapkan hal-hal tersebut. Jadi orang yang berdoa, orang yang mengucap syukur, dia adalah orang yang mampu mengeluarkan perkataan atau kalimat-kalimat yang menyegarkan jiwa sesamanya. Dan di sorga, orang-orang itu selalu berucap atau berkata-kata yang indah, yang manis, yang sedap, yang mulia, dan enak didengar. Di sorga yang ada kita semua memuji, memuliakan Tuhan sepanjang masa. Ada sukacita yang besar ketika seseorang belajar untuk bisa mengucap syukur di muka bumi. Maka nanti dia akan layak masuk di dalam kerajaan sorga. Fokus kita adalah kerajaan sorga. Ingat, iblis itu bapa dari segala pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia adalah pendusta. Jangan sampai fokus kita teralihkan oleh hal-hal dunia, oleh hal-hal yang mungkin sifatnya fana. Dalam kondisi hari-hari ini, saudaraku, hal yang paling mendasar sekali, yang bakal meruntuhkan sendi-sendi negara atau sebuah negara, itu tidak lain adalah perekonomian. Ketika ekonomi rusak, ketika ekonomi jatuh, ketika ekonomi hancur, maka satu negara pun bisa hancur. Kita berdoa, Indonesia ada dalam pandangan Tuhan. Kita berdoa, Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Kita berdoa sehingga Indonesia tidak menjadi negara yang hancur. Kenapa, saudaraku? Karena walaupun mengalami pandemi yang luar biasa ini, perekonomian kita tetap dalam kasih karunia Allah. Bangsa kita mengalami peningkatan demi peningkatan, walaupun nggak signifikan, saudaraku. Karena kita harus realistis. Ini semua akan menghambat roda perekonomian dunia, bahkan Indonesia. Tetapi kita yakin di dalam Kristus, ketika anak-anak Tuhan bersepakat bersehati berdoa, memberkati negara ini, memberkati Indonesia, maka Indonesia diberi sejahtera oleh Tuhan. Maka Indonesia diberi berkat oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan setiap kita jangan padamkan roh. Apa artinya, saudara? Ketika seseorang mengiring Tuhan sebelum pandemi, menyala-nyala, bersemangat. Nah, ketika pandemi selama hampir 2 tahun berlangsung, saudara, banyak orang yang sudah mulai kehilangan gairah untuk mengiring Kristus, kehilangan gairah untuk bersekutu, kehilangan gairah untuk berdoa, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Ingat sekali lagi, iblis itu dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kita harus lawan, jangan mau kalah. Kita harus patahkan segala tipu muslihat iblis itu. Dengan apa? Hidup sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Jangan padamkan roh.
Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memuji menyembah Tuhan. Bahkan jangan berhenti membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dengan demikian roh kita tetap terjaga. Roh kita tetap menyala-nyala. Roh kita tetap mampu untuk waspada menghadapi semua tantangan hidup ini. Tidak gampang digoyahkan, tidak gampang dikecokkan, tidak gampang ditipu oleh hal-hal yang sifatnya fana atau duniawi. Untuk itu gereja Tuhan, tanpa berpanjang lebar, saya mengingatkan setiap saudara, dimanapun saudara berada, ayo lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Karena dengan bersukacita, karena dengan berdoa, mengucap syukur, dan tidak memadamkan roh, itu artinya kita siap menjadi prajurit-prajurit Kristus yang mampu berperang terhadap segala panah api si jahat, kekhawatiran, tipu muslihat iblis, dan kita tampil sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang mampu mengatasi badai kehidupan ini, sedahsyat apapun, sehebat apapun gelombang tsunami pandemi ini, kita tetap percaya bersama dengan Tuhan kita diselamatkan. Saudara diselamatkan. Kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita rindu kekasih Tuhan di waktu-waktu yang boleh dikatakan kita semua harus masuk ya di dalam rencana Allah, yaitu banyak berdiam sama dengan keluarga di rumah masing-masing, merenungkan firman, berdoa, membuat mesbah keluarga. Kita rindu mengawalinya di bulan ini, bulan Juli tahun 2021, masuk dalam persekutuan, menikmati roti dan anggur perjamuan kudus yang memperlambangkan tubuh dan darah Kristus. Namun firman Tuhan ajarkan, mari kita makan dan minum dengan cara yang benar. Supaya apa saudaraku? Supaya berkat Tuhan yang turun atas saudara dan saya. Berkat Tuhan yang mengalir atas rumah tangga kita. Orang yang bersukacita, orang yang mampu berdoa dan mengucap syukur, dan orang yang tidak padam rohnya adalah orang yang tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan benci dalam hatinya. Bahkan dia penuh dengan kasih mesra kepada siapapun juga, sebab Kristus sudah memberikan teladan buat hidup saudara dan saya. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, kau sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana
Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Ya, 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 haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami rindu masuk dalam perjamuan yang kudus. Kami rindu masuk untuk menikmati kasih karunia-Mu, mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Makan roti, juga meminum anggur perjamuan suci yang memperlambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan ini adalah persekutuan yang juga merupakan kehormatan bagi kami untuk menikmati Bapa. Untuk itu kami rendahkan diri kami di hadapan. Kami minta ampun kalau ada dosa dan salah yang kami perbuat, baik perkataan, pikiran, perasaan kami. Dan kami juga Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus, membebaskan kami dari segala hal yang tidak kami sadari, yang jahat dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat itu adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Sembuh, pulih, dan menerima damai sejahtera sukacitamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berdoa, Kau beri kekuatan atas semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari ini kekuatan dari Yesus Kristus dalam Roh Kudus memenuhi setiap hati, membebaskan siapa,
melepaskan yang terbaru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, semua dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga bisa bersuka cita senantiasa, berdoa dan tetap mengucap syukur, bahkan tidak memadamkan rohnya. Untuk itu angkat kedua tangan saudara, buka hatimu dan terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, cinta dan kasih sayang di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan dan termeterai mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati bersama-sama, katakan amin, amin. Shalom, shalom semuanya. Tuhan memberkati. Tetap hidup di dalam protokol kesehatan yang baik sesuai anjuran pemerintah, dan kita berjumpa kembali dalam ibadah online waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.